Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله usikum wa nafsi bittaqwallaha faqad faza al-muttaqun. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tercurah kepada nabi kita, panutan kita sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang istiqamah mengikutinya. Dan semoga kita selalu menjadi hamba yang istiqamah, menjadi pengikut Nabi, mencintai Nabi, menteladani Nabi hingga ajal datang menjemput kita. Selanjutnya mari terus kita tingkatkan takwa kita dengan upaya semaksimal mungkin melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tugas pokok yang diemban oleh seorang rasul selain menyampaikan tauhid, selain mengajarkan atau membacakan ayat-ayat Allah serta sunnah, namun salah satu tugas yang diemban oleh seorang rasul itu bagaimana mensucikan jiwa pengikutnya, mensucikan jiwa manusia. Target dakwahnya kayak demikian di antaranya. Makanya hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya di dalam surat Al-Baqarah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang sebagaimana artinya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW dari kalangan kamu, yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab yaitu Al-Quran dan hikmah serta sunnah, serta mengajarkan apa-apa yang belum kamu ketahui. Di dalam surat Al-Jumu'ah maknanya yang sama dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fil dhalalin mubin." Maknanya sama. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina, ya Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul kepada umat yang ummi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, kemudian mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka tentang kitab Allah Subhanahu wa taala wal hikmah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fil dhalalin mubin. Padahal sebelumnya itu kalian itu benar-benar pada kesesatan yang nyata. Maka saudara mata Allah Subhanahu wa taala, tugas rasul, tugas nabi
yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada umat ini bukan hanya saja menyampaikan tauhid, bukan hanya saja menyampaikan tentang bagaimana mengesahkan Allah, mengajarkan kitab, kemudian mengajarkan sunnah. Lebih dari itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping itu, saudaraku Allah Subhanahu wa taala, Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua supaya bagaimana kita bisa mengkonsep hati kita, mensucikan hati kita, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran kemusyrikan, dari kotoran-kotoran yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita ini, ya, hati kita ini saudara Allah Subhanahu wa taala ibarat raja. Maka tubuh kita ini sebagai anak buahnya. Di dalam surat Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sembilan kalimat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup sumpah-sumpah ini dengan mengatakan dengan firman-Nya, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, maka sungguh merugilah orang-orang yang mengkotorinya. Di dalam tubuh kita ini saudara Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh kita ini terdapat Nabi mengatakan terdapat gumpalan daging. Ada gumpalan daging di dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Idza salahat, apabila dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Namun apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Ketahuilah itulah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya kurang setuju, kurang sependapat dengan ada orang yang mengatakan, mungkin ini bahasa pembelaan, yang mengatakan dia mau omongannya doang kasar, dia mau omongannya kotor, namun hatinya mah baik. Kontradiksi dengan sabda Nabi, kontradiksi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau hatinya baik, hatinya bersih, omongannya pun akan baik. Seorang hamba jika hatinya baik, ngomongannya pun baik, nggak kasar, ngomongnya nggak kotor, ngomongnya nggak jorok, nggak suka memaki orang, nggak gampang menuduh orang. Coba kita lihat viral video YouTube, tokoh ulama saling maki, ngatain bangsa telah, ngatain Allah dan sebagainya. Bayangkan, dikritik dikit emosi, ditegur dikit marah. Ini dai apaan namanya ini? Ustadz apaan namanya? Tokoh agama apaan namanya kayak gini? Disebar di media sosial, ditonton oleh masyarakat awam. Makanya Pak, kita sudah umat Allah Subhanahu wa taala, kita yang beraktivitas sebagai dai atau ditokohkan sebagai orang yang paham agama, pandai-pandai menjaga lisan kita, pandai-pandai menjaga sikap kita. Makanya oleh sebab itu saya kurang, termasuk orang yang kurang setuju dengan ada orang yang mengatakan kalau dia mau omongannya baik, kalau dia mah ucapannya doang nggak baik, otaknya kotor namun hatinya baik. Beda dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu saudara umat Allah Subhanahu wa taala, jika hatinya pun tidak baik, jika hatinya pun rusak, maka itulah terlontar ucapan-ucapan yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan, perilaku-perilaku yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Maka di sini oleh sebab itu di dalam kitab Tazkiyatun Nafs
yang ditulis oleh 3 ulama, di antaranya Ibnu Rajab Al-Hanbali, Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, kemudian Imam Al-Ghazali. Lalu Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah membagi hati itu menjadi 3. Yang pertama disebut dengan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi bermanfaat harta maupun anak keturunan kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Maka hati yang selamat itu bisa didefinisikan yaitu hati yang bagaimana lebih condong ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia itu lebih cenderung taat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kemaksiatannya. Marahnya karena Allah, ibadahnya hanya kepada Allah, iradahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala tindak tanduknya dipikirkan terlebih dahulu, hanya semata-mata mengharap Allah Subhanahu wa taala. Ini qalbun yang salim. Kemudian yang kedua disebut dengan qalbun mayyit. Apa itu qalbun mayyit? Yaitu hati yang mati. Siapa mereka hati yang mati? Hati itu orang kafir dan orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Orang kafir itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sama aja mereka. Engkau berikan peringatan, engkau berikan tidak berikan peringatan, sama saja mereka tidak beriman. Khatamallahu 'ala qulubihim. Allah kunci mati hatinya, wa 'ala sam'ihim. Allah kunci telinganya, wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah pun kunci matanya dari kebenaran. Maka mereka itu mendapatkan siksa yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita khawatirkan, yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam dada ini, kita khawatir qalbun mayyit yang kedua, yaitu orang munafik. Kita khawatir terjangkit di dalam diri kita. Kita menyatakan diri kita beriman namun tidak beriman. Di satu sisi kita melarang orang untuk melakukan keburukan, namun kita melakukan keburukan tersebut. Ini yang kita khawatirkan. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan beriman kepada Allah dan hari kiamat, namun tidak beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Mereka berupaya untuk mengelabui Allah Subhanahu wa taala dan orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka tidak mengelabui kecuali diri mereka sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak menyadarinya. Ini yang kita khawatirkan, saudara umat Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki hati yang mayyit, hati yang mati. Di antara indikasinya diberikan nasihat, disampaikan suatu kebenaran, nggak mau dengar, nggak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu qalbun maril, yaitu hati yang sakit. Ini hati yang sakit ini bagi siapa? Bagi orang yang beriman namun mudah tergerus. Orang yang beriman namun mudah tergerus. Tergantung teman bergaulnya. Sekarang ikut sholat Jumat, namun ketika keluar dari masjid ada yang ngajak mabok, ikut mabok dia. Berarti lagi sakit hatinya. Ada yang ngajak main judi, ikut main judi dia. Makanya tipe yang ketiga ini, qalbun marid ini, tergantung teman bergaulnya. Al-mar'u 'ala dini khalili. Seseorang itu tergantung teman bergaulnya. Maka mungkin kita pernah mendengar, saudara mata Allah Subhanahu wa taala, orang yang telah membunuh 100 orang. Lalu ketika dia bertanya, singkat ceritanya, ketika dia telah membunuh 100 orang, bertemu dengan seorang yang alim, apa saran alim tersebut kepadanya? Pindah kamu, tinggalkan komunitas kamu. Karena teman-teman kamu ini adalah teman-teman yang tidak bisa menggerakkan hati kamu, menggerakkan diri kamu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan mereka.
Hindari mereka. Pergilah kamu ke suatu daerah disebutkan, mereka melakukan ketaatan, saling menasihati, akhirnya pergi ke sana, jalan karena keinginan memperbaiki dirinya. Namun belum nyampe ke lokasi tujuannya meninggal dunia dan singkat cerita dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka qalbun maril, hati yang sakit, yaitu hatinya orang yang ada keimanan di dalam dirinya, namun dia mudah tergerus kayak ombak, terombang-ambing. Ketika ombak tersebut pasang, ya kan, imannya juga kayak demikian. Namun ketika ombak semua surut, ya kayak demikian juga imannya. Maka terapinya bagi pemilik hati yang sakit ini, qalbul marid ini, bagaimana dia harus memperbanyak ya bergaul dengan orang-orang yang soleh atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mensucikan hati kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjaga kesucian hati kita. Suci dari kesyirikan, kemunafikan serta hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana المستضعفين والمجاهدين في كل مكان وزمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.